Yang diisukan bahwa tidak adanya AMDAL itu dihilangkan, itu tidak benar. Betul memang. Tidak dihilangkannya hak-hak buruh seperti uang pesangon, betul. Tapi dipangkas gitu. Seperti uang pesangon yang katanya dipangkas itu hanya diberikan dari 32 pesangon yang harus diberikan dari Undang-Undang Nomor 13 2003 itu dirubah menjadi 19. Sisanya akan dibayar oleh BPJS. Jangan ngawur lah pemerintah ini gitu. Jangan ngawur. Artinya bagaimana BPJS menanggung biaya pesangon ketika biaya BPJS ini mengalami penunggakan biaya, mengalami terhutang, yang dinaikkan iuran kok masyarakat disuruh bayar? Jadi gimana caranya mereka menutup uang pesangon gitu? Saya rasa itu. Oke, tahan dulu Bang. Nah, Pak Ishak selaku Ketua FPC melihat isu-isu yang sekarang Pak Is, gimana Pak Is kira-kira melihat? Iya. Kalau dari SBSI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia melihat dari pidato Bapak Presiden itu kan lemparan dari undang-undang Omnibus Law itu hampir 900 lembar dan ribuan pasal. Maka di sini saya lihat di saat Bapak Jokowi menyatakan bahwa upah minimum masih ada, kemudian undang-undang Omnibus Law ini bisa menjaga daripada korupsi dan lain-lain. Ini kan hanya secara implisit saja yang beliau katakan, tidak diperjelas. Kalau kita perjelas, kan tidak seperti itu. Maka saya lihat Bapak Presiden kan tidak membaca habis. Seharusnya kalau beliau berpidato supaya masyarakat Indonesia ini benar-benar tidak terjadi kontroversi di masyarakat, harus jelas benar-benar. Nah, jangan baca, oh Omnibus Law ini undang-undang tenaga kerjaan menyangkut dengan UMP itu masih ada itu gimana? Nah, jadi saya lihat dari SBSI sampai hari ini kita Serikat Buruh Sejahtera Indonesia masih tetap menolak undang-undang Omnibus Law ini. Seharusnya undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang untuk investasi, belum layaknya menjadi undang-undang untuk klaster ketenaga kerjaan buruh, tani dan nelayan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pak Nais, Musa, ada beberapa pernyataan ataupun mau menanggapi terhadap pidato Presiden atau menanggapi hal ini. Silakan 2 menit untuk opening statement, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menanggapi tadi kata Gibran juga menyampaikan bahwa undang-undang yang baru disahkan yang bernama Undang-Undang Omnibus Law, jadi ada positifnya juga ada kurangnya. Jadi situasi yang berkembang, tentu setiap keputusan itu pasti ada pro kontranya. Nah, situasi ini ya ketika pemerintah mengambil sikap tentu ada risikonya. Risikonya apa? Semua kita belum membaca, sehingga banyak yang sepotong-sepotong yang berbagi di media sosial, sehingga yang tertangkap adalah yang kontranya, bukan yang positifnya. Nah, tadi dari Ketua SBSI Aceh juga menyampaikan Pak Presiden hanya menyampaikan pidato secara judul mungkin. Setiap pasal-pasal itu ada tidak diterjemahkan. Nah, tadi saya juga ada undang-undang baru yang disahkan yang Bang Ibu kirim, dan sedikit tidaknya nanti akan kita pelajari bersama. Jadi fungsi kita di sini adalah bagaimana menerjemahkan kepada jajaran kita dan masyarakat. Oh, beginilah adanya, beginilah isinya. Jadi jangan semua kita jadikan bias. Karena Presiden juga menyampaikan bahwa ketika ini tidak sejalan, kita masih ada ruang untuk didiskusi dan dibawa ke jajaran hukum.
Itu dulu Bang Jufri. Oke. Mungkin nanti Bang Wanda dari DPR akan menambah. Terima kasih. Oke, makasih Pak Musa. Bang Wanda, saya panggil Bang aja ya, jangan Pak ya. Aman. Bang Wanda, kita melihat bahwa ada keputusan DPR sudah memutuskan sebenarnya terhadap undang-undang Omnibus Law ini. Nah, Bang, bagaimana di DPRK Aceh Timur? Apakah ini mendukung atau memang masih mempelajari atau bagaimana, Bang? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi publik sempat tercengang ketika fraksi Demokrat dan fraksi PKS dikejutkan mereka memilih walkout dari sidang paripurna karena menganggap undang-undang cipta kerja ataupun Omnibus Law tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak pro rakyat. Publik tercengang. Selanjutnya publik mungkin kembali tercengang setelah tadi malam Bapak Presiden Jokowi menyatakan demo besar-besaran secara nasional yang dilakukan oleh para aktivis, rekan-rekan mahasiswa dan lain sebagainya dipolitisir dengan isu-isu hoax. Ada beberapa poin pidato Pak Presiden yang mengatakan hari ini yang dikabarkan bahwasanya tunjangan dan lain sebagainya tidak ada, itu adalah hoax. Nah, jadi saya juga heran. Saya hari ini berbicara sebagai poksi saya DPR. Saya juga sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua SBSI tadi. Pak Jokowi kenapa tidak detail mengatakan hal-hal pidatonya? Begitu juga Kanda Yunan dan Pak Ketua Nasdem tadi, Kanda Anyak Musa. Cuman hari ini yang saya herankan, tugas DPR itu budgeting, controlling, dan legislasi. Ada 3 tugas. Ya, kanun ataupun di sana perda ataupun undang-undang boleh diusulkan oleh pihak eksekutif, dalam hal ini Pak Presiden. Ya, tetapi juga kan dibahas oleh DPR. Jadi saya sedikit heran ketika ada yang bilang, mungkin pihak-pihak yang mengatakan kami tidak tahu, kami tidak baca, kami tidak mungkin. Otomatis eksekutif dan legislatif itu tetap dibahas bersama. Oke, tahan mungkin dulu, Bang. demikian. Terima kasih. Tahan dulu, Bang, sebentar. Itu bisa dilanjutkan nanti pernyataannya, Bang. Oke, saya berharap dan dua-dua. Oke, saya berharap pada teman-teman sekalian, ini saya tegaskan ya,